Karena dia sudah membuktikan bahwa dirinya ada. Sejarah telah membuktikan bahwa dirinya ada. Kalau Allah yang lain, Allah yang mana yang pernah membuktikan dirinya ada? Kita kalau disangkal bahwa Allah kita tidak ada, tapi sejarah membuktikan. Sejarah bangsa-bangsa membuktikan bahwa dia ada karena pernah dia menjadi bahagian dari sejarah. Dan itu yang diberitakan kepada kita, Allah satu-satunya yang ada dan Allah yang benar itu yang mengasihi kita dengan kasih yang tidak berkesudahan. Mari kita berdoa. Adalah satu kehormatan yang maha besar dan maha mulia. Engkau berikan kepada kami untuk bisa menghampiri tahta-Mu yang maha agung itu, Raja dan Tuhan satu-satunya yang ada. Karena siapakah manusia yang berani berhadapan dengan Engkau? Tapi kepada kami, Engkau berikan mata hati, mata rohani, untuk bertemu dengan Engkau karena kami sudah menikmati bukan hanya sekedar berita, tapi sudah menikmati di dalam pengalaman hidup kami perbuatan-perbuatan-Mu yang besar yang membuat kami bersukacita dan merdeka menghadapi kehidupan ini. Karena kami tahu bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami tahu siapa yang beserta dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yaitu Allah sejarah, Allah yang telah memerdekakan kami dari perbudakan setan dan dosa. Kami berterima kasih kami ada di sini sekarang, Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau juga ada di sini. Ada di samping kami. Bahkan ada di dalam diri kami. Dan Engkau rindu untuk berbicara, menjamah hati kami, meneduhkan segala keresahan, kegelisahan kalau ada di dalam hidup kami. Dan memberikan keteduhan, ketenangan karena bersama dengan Engkau yang mempunyai segala sesuatu itu, Allah alam semesta, itulah yang menjadi tempat kami bersandar. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami sekarang membuka hati kami. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Apa yang ingin Engkau katakan Tuhan kepada kami sekarang? Kami berdoa supaya hati kami semakin dipenuhi dengan kebenaran dari sorga itu. Kebenaran yang datangnya dari Allah yang hidup. Yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam Dia kami telah berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari kita membuka firman Tuhan yang akan menyapa hati, pikiran, dan jiwa kita pada saat ini. Dia ingin berbicara kepada kita tentang sesuatu yang sangat penting, bahkan yang paling penting di dalam kehidupan kita, yang akan menolong kita semakin kekar, bersemangat menjalani kehidupan ini apapun yang terjadi. Mari kita membuka firman Tuhan dari Yohanes 8. Kita baca ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Yohanes. Jadi firman yang diwahyukan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus kepada Yohanes untuk ditulis dan supaya sampai kepada kita pikiran Tuhan ini, bab 8 ayat 30 sampai dengan ayat 36.
Oke, kita baca bergantian ya. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Semuanya? Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemerdekaan sejati, itulah tema yang ditetapkan oleh pengurus kita untuk kita dengarkan dari firman Tuhan pada saat ini. Kemerdekaan sejati berarti ada kemerdekaan yang tidak sejati, ada kemerdekaan yang semu, ada kemerdekaan yang tidak benar-benar merupakan kemerdekaan. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai kemerdekaan sejati supaya kita sadar apakah kita sudah memiliki itu atau belum. Kalau belum memiliki, supaya hari ini kita juga bisa membuat keputusan mengatakan, aku ingin merdeka dengan kemerdekaan sejati itu. Kemerdekaan adalah merupakan karya Tuhan dan keinginan Tuhan untuk dimiliki oleh setiap manusia. Itulah sebabnya waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan terus memberikan kemerdekaan kepada mereka. Mereka mengatakan, kamu bebas di Taman Eden ini. Kamu bebas memakan segala buah dari tanaman atau pohon-pohon yang ada di Taman Eden ini. Mereka bebas bertemu dengan Tuhan. Tidak ada rasa takut dengan Tuhan. Secara langsung mereka manusia seperti kita yang diciptakan memiliki tubuh, pikiran dan hati dan roh, bisa langsung bertemu dengan Tuhan, mata dengan mata. Mereka dengarkan Tuhan berbicara. Mereka lihat bagaimana wajah Tuhan itu. Saya rasa dari semua manusia yang pernah hidup dalam alam semesta ini sampai sekarang, baru Adam dan Hawa yang pernah melihat wajah Tuhan. Karena Tuhan secara langsung bersekutu dengan mereka, berbicara kepada mereka, menyatakan isi hati Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan terus menempatkan mereka di taman yang diciptakan oleh Tuhan dengan segala hal-hal yang mereka butuhkan di dalam hidup mereka selanjutnya. Mereka tidak harus berpikir, mereka tidak harus susah memikirkan apa kebutuhan mereka. Sudah disediakan Tuhan. Dan karena Tuhan tidak menghendaki mereka mati, Tuhan menghendaki supaya mereka tetap hidup berhadapan dengan Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, oke, tapi buah pohon yang di tengah taman itu, yang satu itu, jangan kamu ambil ya. Jangan kamu pegang dan makan ya. Karena kalau demikian kamu akan mati. Tuhan tidak pernah menghendaki kematian bagi manusia yang diciptakannya. Tuhan menghendaki kehidupan. Dan bukan kehidupan yang semu, tapi kehidupan yang indah, kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak akan dibarengi dengan kematian.
Itu yang dirancang oleh Tuhan untuk menjadi pengalaman hidup dari manusia yang diciptakannya, karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Tapi kita lihat bagaimana ular tua itu, si iblis itu, membisiki hati si Hawa, pikiran si Hawa, mengajak si Hawa untuk melihat buah pohon yang di tengah taman itu. Padahal begitu banyak pohon-pohon di taman itu yang buahnya enak, indah, dan memberikan mereka hidup. Tapi kok matanya harus tertuju kepada pohon yang di tengah taman itu yang satu itu. Dan bukan hanya tertuju ke sana. Diambilnya buah itu, dimakannya, dan diberikan kepada suaminya. Semua kita sudah tahu cerita itu. Dan itu bukan hanya cerita ibu-ibu, bukan dongeng itu. Itu peristiwa nyata yang menjadi pengalaman dari manusia pertama yang menjadi nenek moyang kita. Nenek moyang semua manusia. Karena kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa. Iya. Lalu mereka menjadi terpisah dengan Tuhan. Apa yang terjadi setelah mereka makan buah itu? Mereka tidak merdeka lagi. Kalau tadinya mereka merdeka, menjelajahi taman itu, memakan berapa banyak yang mereka ingin makan, dan melakukan apa yang mereka lakukan karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tapi setelah mereka melanggar perintah Tuhan, ketakutan itulah yang merajai hidup mereka. Pertama, takut bertemu dengan Tuhan. Baru langkah kaki Tuhan di tengah taman itu mereka dengarkan, sudah takut mereka melarikan diri. Dan itu gambaran daripada orang yang merdeka. Orang yang merdeka biasanya rindu ketemu dengan orang yang dikasihi, yang mengasihi dia. Tapi orang yang tidak merdeka itu dipenuhi dengan rasa takut. Mendengarkan langkah kaki Tuhan pun mereka tidak berani lagi. Mereka menyembunyikan diri, bahkan mengambil daun-daun pohon ara katanya, dirajut sedemikian rupa, dijadikan menjadi pakaian mereka. Karena mereka takut dilihat Tuhan telanjang. Dan kemudian Tuhan bertanya, mengapa kamu bersembunyi? Lalu mereka mengatakan, waktu Tuhan mengatakan, sudah kamu langgar perintahku. Lalu kita lihat bahwa Adam mengatakan, karena Adam adalah kepala keluarga, imam, wakil Tuhan kepada siapa Hawa setelah dicipta, diberikan oleh Tuhan untuk dibina, diarahkan, mengikut Tuhan. Dan itu yang menjadi teologi keimaman itu adalah teologi yang dikhususkan untuk setiap bapak. Tidak pernah ibu adalah imam. Bapak adalah imam. Jadi kalau bapak adalah imam dan bapak itu tidak menunjukkan keimamannya, betapa ruginya istri dan anak-anaknya. Kemana Adam pada waktu itu? Waktu iblis datang kepada si Hawa. Padahal Hawa diberikan Tuhan kepada Adam. Hanya mereka berdua. Harusnya mereka duduk bersama, jalan bersama, menikmati taman itu bersama. Waktu iblis datang, kemana si Adam? Sehingga si Hawa harus menghadapi permasalahan itu sendiri. Waktu dia dicobai oleh si iblis itu. Iya. Akhirnya dia ambil buah itu dimakan. Tapi Adam kemudian mengatakan, bukan aku yang salah, perempuan itu yang salah. Dia yang mengambil. Melemparkan tanggung jawab. Orang yang tidak merdeka akan melemparkan tanggung jawab kesalahan kepada orang lain. Sulit mengaku kesalahan sendiri. Itu sebabnya kami kaum bapak
Kalau misalnya anak-anak nakal, aso netusan ni tahun unggulong di mana dia bu, HP danak songonon, kayak gini anak-anak. Padahal dia tidak melakukan perannya sebagai imam. Karena bayangkan, kalau imam berbicara, itu akan berbeda dengan orang biasa berbicara. Mengapa kalau pendeta yang ngomong, kita merasa lebih yakin dengan apa yang dikatakan itu dibanding dengan kalau anggota jemaat biasa yang bicara? Jadi ibu-ibu, tolong banyak berdoa untuk imam kalau masih ada di rumah. Supaya benar-benar imam itu merupakan wakil Tuhan. Pergumulan kami kaum bapak di sini, sekian tahun sudah persekutuan kaum bapak, hanya 15 orang yang datang. Itu pun dari 15 itu ada yang mangkir-mangkir. Padahal sekali 2 minggunya kami ketemu. Tolong mulai, kalau boleh puasalah untuk imam yang di rumah itu. Puasa dan bicara baik-baik kepada mereka. Supaya ibu akan lihat nanti kalau imam di dalam rumah itu benar-benar ikut Tuhan, pengaruhnya itu terhadap keturunan itu akan sangat berbeda. Iya, jangan puas ibu-ibu kalau mendengarkan tangisan daripada anak itu mengatakan inoku naburju, tidak pernah mengatakan amoku naburju. Sampai lagu itu hanya kepada ibu-ibu. Padahal dia anak bapaknya. Oke. Jadi ini sekaligus merupakan sentuhan dari firman Tuhan kepada ibu-ibu. Tolong mulai serius mendoakan imam yang ada di dalam rumah. Supaya benar-benar merupakan wakil Tuhan. Karena imam itu wakil Tuhan. Oke. Jadi sekarang kita lihat bahwa setelah mereka jatuh ke dalam dosa, semua manusia sejagat tanpa kecuali bukan lagi orang merdeka, tapi mereka hamba dosa. Dan itu sebabnya Tuhan harus mengeluarkan mereka dari persekutuan dengan Tuhan dari Taman Eden itu. Keluar. Gak di sini tempatmu, gak di sini tempatmu, gak di sini tempatmu. Dan penderitaan demi penderitaan itu yang dialami oleh manusia yang hidup di luar persekutuan dengan Tuhan. Itu pengalaman Adam. Jadi manusia sudah menjadi budak dosa, hamba dosa. Budak artinya, budak atau hamba artinya tidak mempunyai hak untuk dirinya sendiri. Hak ajasinya tidak ada. Sudah terambil. Itu sebabnya budak itu adalah milik tuannya. Dia bukan miliknya sendiri. Milik tuannya. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat zaman dulu. Maka terjadi penjajahan-penjajahan. Kita lihat sejarah membuktikan bahwa ada perdagangan budak. Karena budak itu tidak punya hak untuk dirinya sendiri, maka dia diambil oleh tuannya dan dijual. Dijual ke Amerika, dijual ke New Zealand, dijual ke Australia. Itu sebabnya kita lihat banyak sekali orang-orang Afrika yang tinggal di negara-negara yang lain itu. Padahal tanah kelahiran mereka ialah di Afrika sana. Tapi mereka, karena mereka sudah menjadi budak, mereka tidak punya hak untuk diri sendiri, tapi hak tuannya, maka tuannya bisa melakukan segala sesuatu untuk mereka karena mereka sudah menjadi budak. Dan itulah yang menjadi terjadi kepada manusia. Manusia tidak pernah bisa mampu menyelesaikan persoalan dosa dari dalam hidupnya. Dia atau mereka
manusia sudah menjadi budak dosa. Dan tidak ada seorang manusia pun yang lepas dari situ. Tidak ada sejarah membuktikan ada seorang manusia yang kemudian bisa melepaskan dirinya dari perbudakan dosa. Tidak ada. Jadi karena mereka budak dosa, mereka harus binasa. Harus mengalami banyak pergumulan dan penderitaan. Karena mereka tidak bisa menentukan hak untuk diri mereka sendiri. Syukur kepada Tuhan bahwa kemudian ada satu jenis kemerdekaan yang digandrungi oleh manusia. Bahkan PBB sudah menetapkan itu, bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Tidak boleh ada satu bangsa atau suku bangsa yang akan menjajah bangsa atau suku bangsa yang lain. Semua harus dihapuskan karena itu bertentangan dengan hak ajasi manusia. Tidak boleh ada penjajahan terhadap hak ajasi manusia. Tapi itu saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun sudah menjadi kenyataan sekarang, tetapi kita lihat bahwa kemerdekaan sejati itu tidak dialami oleh manusia. Ya, kita tanggal 17 Agustus minggu depan ini kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ya kan? Ke-80? $80 kan? Iya, 80. Dari kita telah dilepaskan lewat perjuangan dari penjajahan Jepang selama 3,5 tahun dan Belanda 350 tahun. Kita menjadi merdeka. Tetapi apakah kemerdekaan yang kita miliki sekarang benar-benar kita nikmati merupakan kemerdekaan? Karena banyak hal-hal yang lain juga yang terjadi. Penindasan-penindasan. Golongan agama mayoritas berusaha membuat sedemikian rupa supaya yang minoritas itu bisa tertindas. Dan itu bertentangan dengan kemerdekaan. Ya, tetapi walaupun itu bertentangan dengan undang-undang kemerdekaan, peraturan kemerdekaan, tetapi juga mereka yang duduk di dalam pemerintahan di sana tidak berkuasa untuk menghilangkan itu. Kita lihat setelah 80 tahun masih terjadi. Baru kemarin dulu itu atau minggu yang lalu ini baru kita lihat di Padang bagaimana gereja diobrak-abrik. Ya, peralatannya dihancurkan semua, jendela kaca dihancurkan semua langsung di hadapan dari anggota jemaat itu. Sampai anak-anak trauma, menjerit-jerit karena lagi ibadah hal itu dilakukan. Iya. Itu penjajahan. Itu barangkali karena berbeda keyakinan kita. Tetapi di dalam keluarga juga banyak penjajahan. Ya kan? Ada keluarga-keluarga yang mengalami ya penderitaan dari anggota keluarganya. Si ibu tidak bisa bicara, karena kalau bicara bisa si bapak ambil ikat pinggangnya, melibas istrinya, melibas anaknya, dan yang lain-lain. Itu pengalaman-pengalaman pada masa kini. Ya, jadi kemerdekaan secara fisik itu dan secara mental bukan merupakan kemerdekaan yang sejati. Ada orang juga tidak bisa diperbudak oleh keinginan dagingnya. Ada orang yang tidak bisa melepaskan dirinya dari keinginan merokok, dari narkoba, dan dari nafsu amarah. Ya, dan dari keinginan-keinginan yang lain, keinginan seksual dan yang lain-lain. Dan banyak di antara ibu-ibu, pokoknya pulang dia ke rumah, suamiku dia kalau ke rumah, kalau di luar sana terserah sama dia. Padahal itu adalah orang-orang Kristen. Ya, karena apa? Karena bukan merupakan pikiran dan kehendak Tuhan yang merupakan terutama bagi dia. Ya. Hanya Tuhan Yesus, manusia satu-satunya yang bisa menjadi percontohan bagi kita. Kita ambil misalnya salah satu contoh Matius 4 ayat yang keempat.
Waktu Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Dia lapar, kita bayangkanlah, tidak minum, tidak makan apa-apa selama 40 hari 40 malam. Dia berdoa kepada Bapa di sorga sebelum dia memulai karirnya sebagai hamba Tuhan yang akan menceritakan siapa Allah itu. Waktu dia berdoa, habis berdoa datang si iblis. Jadikanlah batu itu menjadi roti, kan kau lapar. Lalu apa kata Yesus? Ya. Bukan hanya dengan roti saja manusia bisa hidup, tapi melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita bayangkan, mampu Yesus menjadikan batu itu menjadi roti? Mampu, karena dia adalah Tuhan. Dia adalah firman. Firman oknum kedua dari Allah Tritunggal itu yang menjadi manusia. Dia adalah Allah. Mampu. Dia mampu menjadikan batu itu menjadi roti. Ada kesempatan bagi dia menjadikan batu itu menjadi roti. Ada kesempatan. Tapi kemampuan dan kesempatan itu tidak dipakainya walaupun dia merasa butuh karena lapar dia. Dia butuh roti untuk dimakan. Bayangkan 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Tapi karena iblis yang mengatakan, dia tidak mau melakukan itu. Walaupun dia butuh. Ya, walaupun ada kesempatan bagi dia. Ada kuasa bagi dia untuk menjadikan batu-batu itu menjadi roti. Dan itulah permasalahan yang terjadi kepada manusia-manusia yang lain ini. Ada kesempatan, ada kuasa bagi dia karena dia bos di kantor. Ada kesempatan bagi dia untuk mengambil uang kantor itu menjadi miliknya. Karena dia butuh, mungkin butuh untuk uang kuliah anaknya, kebutuhan keluarga. Tetapi melebihi daripada itu, karena dosa sudah memperbudak manusia, maunya sampai 5 generasi ke depan ini bisa ditimbunnya dari uang yang tidak miliknya. Karena iblis yang ditaatinya berbicara bagi dia. Kan kesempatan, mumpung ada kesempatan lo bagimu, tidak selamanya kau akan menduduki posisi ini. Tidak selamanya kau akan di sini. Bisa kau akan dipindahkan atau diturunkan pangkatmu. Lalu lagi ada kesempatan, ambillah. Lalu diambil. Tidak punya kuasa mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Bukan hanya dengan roti saja manusia bisa hidup. Melainkan dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Ketaatan kepada firman Tuhan itu. Oke. Dan itu menggambarkan bahwa kemerdekaan yang kita miliki sekarang bukanlah merupakan kemerdekaan yang sejati. Karena itu hanya menyangkut hal-hal yang bersifat fisik dan politik. Tapi perhambaan yang paling parah ialah perhambaan secara rohani. Bukan perhambaan secara jasmani. Perhambaan secara rohani tidak akan pernah dapat hilang dari dalam hidup manusia kecuali kalau dia mau mengikuti jalan keluar yang ditawarkan oleh Allah. Karena Allah itu kasih, dia tidak menghendaki manusia itu mati di dalam dosa. 1 Yohanes 4 ayat 16b itu mengatakan Allah itu kasih. Dan karena Allah melihat manusia yang diperbuat dosa itu, orang-orang yang terkapar menderita oleh karena dosa yang terjadi, yang mereka lakukan itu, maka Allah membuat jalan keluar kepada mereka, kepada manusia. Allah itu menjadi manusia. Itu Yohanes 1 ayat 3, 1-3. Pada mulanya Allah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada, segala sesuatu yang ada ini menjadi ada. Di dalam dia
ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, ayat 14 mengatakan firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dan kami, kata Yohanes, telah melihat kemuliaan yang dimilikinya yang datang dari Allah. Jadi Allah yang adalah firman itu menjadi manusia. Karena dia harus menolong manusia. Mengalami pergumulan manusia, berbicara dengan bahasa yang dimiliki oleh manusia, mau memimpin manusia supaya manusia bisa memiliki jalan keluar satu-satunya yang hanya datang dari Allah. Lalu Yesus selama 33 tahun di dunia ini berusaha menyatakan siapa dia kepada manusia. Dilihat oleh manusia, dia manusia biasa seperti kita. Makan seperti kita, lapar juga seperti kita, haus seperti kita, capek seperti kita, tidur dan yang lain-lain. Tapi di pihak lain dia tetap Allah. Walaupun dia menjadi manusia, tetapi kealahan dari Allah itu yang dimilikinya sebelum ada yang ada, sebelum dia menjadi manusia tetap ada di dalam dia. Tidak pernah kealahan atau keilahian dari Tuhan Yesus itu sebagai Allah yang sudah ada sebelum ada yang ada terpisah dari dia. Jadi adalah salah teologianya yang mengatakan pada mulanya dia adalah Allah. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia manusia sejati, bukan Allah dia. Setelah dia bangkit, baru kembali menjadi Allah dia. Itu teologi yang salah. Tidak pernah kealahan dari Tuhan Yesus itu terpisah daripada dia. Dan itu sebabnya di dalam keadaannya sebagai manusia, dia menunjukkan segala sesuatu tunduk kepada dia. Yang kita katakan mujizat. Orang yang mati bisa dibangkitkannya. Sudah busuk, sudah 4 hari di kuburan. Bisa dibangkitkannya. Orang yang lapar, 5.000 orang laki-laki, hanya laki-laki, belum wanita, belum anak-anak. Bisa diberikan makan dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Soal ekonomi tunduk kepada dia. Tidak ada masalah mengenai ekonomi bagi dia. Penyakit tunduk kepada dia. Setan-setan tunduk kepada dia. Mengapa kau datang kemari? Kami kenal siapa engkau. Engkau adalah yang maha tinggi daripada Allah, katanya. Lalu Yesus mengatakan, keluar dari orang yang kerasukan itu. Dan setan itu keluar dan masuk kepada babi-babi yang kemudian terjun ke jurang di sana dan mati. Semua tunduk kepada dia. Alam tunduk kepada dia. Angin puting beliung, badai, gelombang, reda, katanya, diam semuanya. Tidak ada yang tidak tunduk kepada dia. Tujuannya untuk menunjukkan kepada manusia supaya manusia ini percaya bahwa dia bukan hanya sekedar manusia biasa. Tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, Allah itu memikul dosa manusia yang memperbudak manusia itu. Supaya dosa yang memperbudak manusia itu terbebas daripada manusia itu. Sehingga manusia itu tidak harus memikul dosanya lagi. Karena Tuhan Yesus telah mengambil dosa manusia itu, dipikulnya sendiri, dibayarnya hutang dosa manusia itu dengan darahnya dan dengan nyawanya sendiri di kayu salib. Dan hanya dia satu-satunya yang layak melakukan itu karena dia adalah Allah. Tidak ada yang manusia, karena manusia semuanya berdosa. Tidak ada yang layak untuk menggantikan manusia berdosa, untuk memikul dosa manusia. Yang tidak berdosa, itu yang layak. Dan itu sebabnya dia menjadi manusia. Dan itu dilakukannya supaya manusia kembali kepada harkat yang semula. Menjadi orang yang merdeka dari perbudakan total. Perbudakan jasmani dan perbudakan rohani. Manusia yang lain merdeka dari perbudakan jasmani. Tidak dijajah oleh bangsa lain lagi. Dan yang lain-lain. Tetapi secara rohani itu sebabnya Yesus mengatakan barang siapa yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Itu yang dikatakan, ya kan? Ayat ke-34 itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang
yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kalau hamba tidak punya hak untuk diri sendiri, dia hak daripada tuannya. Sumber dosa itulah setan. Iya. Dan kita lihat bagaimana orang Yahudi ini dikatakan orang yang percaya kepada dia. Lalu Yesus ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Percaya kayak mana sih? Karena kemudian waktu Yesus mengatakan demikian, kebenaran itu akan memerdekakan kamu, kata Yesus. Kenapa kau katakan demikian? Kami tidak pernah menjadi hamba, karena kami keturunan Abraham. Di depan Yesus aja, karena mereka tidak kenal siapa Yesus, bahwa ini adalah juru selamat yang datang menjadi manusia. Mereka sudah bohong. Ibu-ibu tahu apa bohongnya? Di Mesir mereka sudah lama menjadi budak. Tapi karena kebaikan Tuhan, Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Membawa mereka ke tanah Kanaan. Tapi mereka katakan, kami tidak pernah menjadi hamba. Hamba siapa? Di Mesir mereka dipaksa harus membuat batu bata dari jerami dan tanah untuk membangun bangunan di Mesir. Sampai mereka menjerit semuanya. Dan kemudian Tuhan mendengarkan jeritan itu dan menyuruh Musa untuk pergi memimpin mereka keluar dari sana. Sampai di tanah Kanaan. Mereka merdeka. Sudah tiba di tanah air mereka yang dijanjikan Tuhan. Tanah Kanaan itu adalah milik mereka, kata Tuhan. Tapi mereka di sana hidup dalam dosa. Akhirnya mereka juga harus dijajah oleh bangsa lain. Datang bangsa Babylon, dibuang mereka ke Babylon. Tapi mereka mengatakan, kami anak Abraham. Gak pernah dijajah. 70 tahun di Babilonia mereka. Iya. Baru karena anugerah Tuhan kemudian Tuhan membuka hati Raja Kores. Dan dikatakan, oke, siapa di antara kalian yang mau kembali ke tanah Kanaan membangun daerah leluhur mereka, silahkan, bebas. Lalu Nehemia datang, lalu Nabi Ezra datang membangun bait Allah, dan Nehemia membangun tembok kota Yerusalem. Dan banyak orang Israel yang kembali dari Babilonia ke tanah Kanaan itu. Katanya gak pernah dijajah oleh orang lain. Pada waktu Yesus ini bicara kepada mereka, mereka berada di dalam penjajahan Romawi. Palestina, daerah Kanaan itu adalah di bawah penjajahan Romawi. Kaisar Rom yang menjajah mereka. Tapi mereka katakan, kami gak pernah dijajah siapapun. Karena kami keturunan Abraham. Itulah kalau kebohongan yang menguasai hidup manusia. Fakta-fakta hidup pun bisa disangkal. Kalau dosa yang telah menguasai hidup manusia, fakta hidup pun bisa disangkal dan dia tidak mau mengaku. Mereka dalam rangka di bawah penindasan Kaisar Rom, mereka menantikan Mesias akan datang. Padahal Mesias itu sudah datang, mereka tidak kenal dan mereka tidak terima. Mereka masih mengatakan, kami menantikan Mesias yang akan membebaskan kami dari pemerintahan Romawi. Padahal Mesias sudah datang. Kalau dosa menguasai manusia, maka dosa tidak akan bisa membuat orang. Dosa akan membutakan mata hati manusia untuk mengenal siapa Allah. Itu sebabnya maka Tuhan harus mengambil dosa itu kepada bahunya sendiri, dipikulnya supaya membebaskan manusia itu di dalam kasihnya, supaya manusia bisa mempunyai mata hati untuk percaya kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa percaya kepada firman-Ku, karena firman-Ku itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi orang menjadi budak karena mereka tidak tahu kebenaran.
Kalau orang akan lepas daripada perbudakan, mereka harus tahu kebenaran. Dan kebenaran hanya satu. Kebenaran hanya datang dari Allah, karena Allah itu adalah kebenaran. Itu sebabnya Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada kebenaran yang keluar dari mulut manusia, karena manusia sudah menjadi budak dosa. Kebenaran hanya datang daripada Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, kamu menjadi muridku dan kamu tetap maunya, tetap berada di dalam kebenaran, karena kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Masalahnya banyak orang yang mengaku-ngaku murid Yesus, pengikut Yesus, tetapi tidak mau tinggal di dalam kebenaran yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Sehingga terjadi kontradiktif di dalam dirinya. Statusnya dia orang Kristen, pengikut Tuhan. Tetapi kenyataan di dalam hidupnya, dia tidak mau berjalan di dalam kebenaran dari Tuhan. Bukan kebenaran itu tidak diberitahukan kepada dia. Sama seperti Yesus memberitahukan kepada mereka kebenaran, tapi mereka menyangkal. Mereka katakan, kami tidak pernah menjadi budak siapapun. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan hanya kemudian yang kedua Yesus mengatakan, karena firman itu adalah Yesus yang menjadi manusia, dikatakan apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Kemerdekaan manusia di luar Tuhan Yesus, di luar kepemilikan akan Yesus, bukan tidak benar-benar kemerdekaan. Kemarin dulu saya dengan anak saya berkunjung ke rumah salah seorang anggota Ibu Maria yang sudah tua. Saya rasa ibu ini dari istri saya di sana, itu dua-dua mereka bersama dengan ibu ini adalah 3 orang yang pertama yang masih hidup sekarang anggota Maria. Generasi yang mula-mula. Itu Nyonya Sinambela Borsi Hombing Naiminar. Ya, kami ke rumah sakit, rupanya sudah keluar dari rumah sakit, lalu kami pergi ke rumah untuk melayani dia. Kita bayangkan, Buru Nipadita 30 tahun bapaknya menjadi pendeta HKI di Seborong-Borong. Banyak gereja yang dibangunnya. Sampai anggota HKI katanya, kesaksiannya lah itu. Anggota HKI di Seborong-Borong mengatakan, Amang, kalau pindah kalian dari sini, kami akan tinggalkan gereja ini semuanya. Akhirnya Sinode mengatakan, oke, Amanglah terus menjadi pendeta di sana. Sampai meninggal di Seborong-Borong lah dia menjadi pendeta. Menikah dengan Sinambela ini. Yang ingin saya katakan, waktu saya melayani dia, nadiged doho ito buru ni Tuhan Yesus. Kapan ya kau itu buru Tuhan Yesus? Lalu dia bilang, "Bamolong amate awariaha." Oh, molomate ho, rapdo Tuhan Yesus doho. Ido rapdo Tuhan Yesus doho naman. Jadi waing dang buru ni Tuhan Yesus so. Dan buru ni Tuhan Yesus so. Tadi firman itu mengatakan, kalau anak tinggal di rumah, itu firman ini kan. Kalau tidak anak, tidak tinggal di rumah. Banyak orang Kristen yang salah mengerti kapan dia menjadi anak Tuhan. Kapan dia menjadi ahli waris dari kerajaan surga. Berung mate pi ibadah. Asa anggota kerajaan surga ibadah. Padahal Tuhan Yesus sudah jelas mengatakan, supaya barang siapa yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Banyak orang Kristen main-main dengan dosa karena dia tidak yakin, sudah mau meninggal, mau berbuat baiklah. Tapi di dalam waktu sehat dia berleha-leha di dalam hidupnya, tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya sudah diadopsi menjadi anak Tuhan, mulai dari dia mengatakan dirinya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita ini semua ibu-ibu, salah kaprah kita kalau kita berpikir belum ngamati baru rabdo Tuhan Yesus tahu. Sekarang dengan siapa? Sekarang Brunise. Sekarang sudah memiliki hidup kekal. Sudah? Masa? Iya. Dan itu sebabnya orang Kristen sejati itu, karena dia sadar dia burunya Tuhan, anaknya Tuhan, tidak takut mati dia. Karena dia sudah anak Tuhan, sebagai anak ahli waris, memiliki hidup kekal. Tanggal berapa, bulan berapa, dengan jalan bagaimana dia akan mati, tidak menjadi masalah itu. Dan dia tidak akan takut lagi dengan kematian itu. Karena kematian jasmani bukan kematian yang sebenarnya. Memang sebenarnya jasmani ini harus tinggal ini kan. Harus tinggal ini. Dari tanah asalmu, engkau akan kembali kepada tanah. Tapi waktu kita menghembuskan nafas itu, maka roh kita itu sudah langsung di Firdaus, tidak mati dia. Jadi kita, kalau kita baca, kita buka dulu 2 Korintus 4 ayat 16. Dua Korintus 4 ayat 16. Sudah dapat? Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia lahiriah kami artinya manusia secara jasmani semakin merosot. Jadi jangan ibu harapkan ibu akan menjadi semakin muda, semakin kuat, semakin merosot. Bagaimanapun ahli kecantikan sekarang menjual bedaknya supaya kerut-kerut di wajah tidak akan ada lagi, akan hilang, merosot. Dikatakan meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Itu yang terjadi. Jadi kalau Tuhan mengizinkan penyakit datang, bukan karena Tuhan tidak berkuasa mau mengambil penyakit itu. Kalau kehendak Tuhan mau mengambil, diambilnya itu ya. Itu penyakit kanker ini. Rambutnya sudah habis, sekarang sudah tumbuh. Karena Tuhan menghendaki masih begitu. Ada yang masih akan dikerjakan. Tapi ada orang penyakit kanker sudah stadium 4, sudah kemudian kemo, pergi juga. Mengapa demikian? Iya. Karena menurut Tuhan sudah selesai tugasnya. Jadi itu maka disembuhkan Tuhan karena masih ada tugasmu yang dikehendaki Tuhan yang akan dilaksanakan. Iya. Jadi jangan mau lihat sama Tuhan, nggak malu mau, dah kaci behulala. Bukan begitu. Tugasku Tuhan yang masih belum selesai kulakukan yang mana sekarang, maka engkau menyembuhkan aku dari penyakitku. Ada kita yang terus-terusan sakit. Itu ini Nyonya Pasaribu sudah aku bilang tabay mga ko ito ngalamarnya ko ni kumado iban. Ay imada ay katanya mau duduk pun sudah sakit dirasakan. Mengapa? Pertangiang don ibotokon. Kenapa diizinkan Tuhan terus pengalaman itu seperti itu sama dia? Tidak diambil Tuhan.
supaya manusia batiniah kami semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Karena manusia batiniah itulah nanti ke sana. Baru di Firdaus tidak akan ada lagi penderitaan. Jadi jangan kalimat yang pertama dikatakan di sana kan, mana itu? Istilah tawar hati. Tawar hati itu ada di situ kan? Nah, itu yang terjadi bagi banyak orang Kristen. Karena belum disembuhkan oleh Tuhan, belum dijawab Tuhan doanya, tawar hati dia. Dia doa Tuhan ada. Nah, sudah begini kulakukan, masih begini juga. Jadi akhirnya memandele dia. Padahal maksud Tuhan, Tuhan tahu apa yang terbaik yang akan diberikan kepada kita. Tidak semua doa kita itu dijawab Tuhan waktu kita masih hidup. Ya. Ada doa-doa kita yang berkenan kepada Tuhan, alaidung mate pehita. Dijawab Tuhan. Tidak waktu kita hidup. Keinginan kita, waktu kita hiduplah kita lihat misalnya cucu kita kawin, cucu kita ke Amerika dan ini segala macam. Terjadi yang hebat-hebat itu supaya gembira kita. Tapi Tuhan mengatakan, bukan tidak kudengar doamu, tetapi bukan waktu hidupmu kuberikan itu. Yang penting untuk membuat kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Ada doa kita yang dijawab oleh Tuhan pada saat ini. Supaya kita melihat terima kasih Tuhan. Akhirnya kita makin kuat di dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau hidup sebagai orang merdeka. Orang yang merdeka karena firman Tuhan tinggal di dalam dia. Firman itu memerdekakan kamu. Anak itu memerdekakan kamu. Yaitu Yesus yang sudah menjadi firman. Maka kamu benar-benar merdeka. Itu yang membuat manusia batiniah kita semakin diperbaharui dari hari ke sehari. Manusia jasmaniah kita, lahiriah kita semakin merosot. Oke, ibu beli baju lah saban hari 3 kali ibu, apalagi panas sekarang, tukar baju dengan baju baru kan. Bagaimanapun banyaknya baju baru ibu belikan, ingatlah tubuhku ini akan semakin merosot. Dan itu fakta, aksioma itu. Aksioma, tidak bisa disangkal itu. Umur kita sampai 70 tahun katanya. Kalau kuat 80 tahun, tapi kebanggaannya iya. Jangan kesulitannya dibuat, kebanggaannya ialah penderitaan. Karena dengan penderitaan itu kita secara manusia batiniah semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Ya, setelah 80 tahun bagaimana? Tapi manusia batiniah kita itu kan kekal terus kan? Jadi kita sekarang mempunyai 2 kehidupan. Manusia lahiriah. Kalau hanya secara lahiriah merdeka tidak dijajah, itu bukan kemerdekaan yang benar. Tapi kalau manusia batiniah kita sudah merdeka karena kita memiliki Yesus, maka bagaimanapun di dalam kehidupan itu kita alami, kita akan semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Karena Tuhan menghendaki kita. Sebuah manusia yang sudah selesai tugasnya di bumi ini datang menghadap Tuhan. Lalu Yesus nanti akan mengatakan, hambaku yang setiawan, mari masuklah. Mari masuklah. Kambing-kambing, ke sana kau. Pagi ini saya membaca satu artikel dari organisasi, ada organisasi yang saya ikuti namanya One for Indonesia. Jadi penginjilan Indonesia, satu penginjilan untuk seluruh Indonesia. Jadi mendoakan penginjilan-penginjilan di mana-mana di Indonesia. Lalu yang menulis ini mengatakan tidak begitu lama
bahwa di Tiongkok akan jauh lebih banyak manusia yang beragama Kristen percaya kepada Tuhan daripada orang komunis. Di seluruh dunia nanti Tiongkok itu akan memiliki populasi atau penduduk yang jauh lebih banyak Kristen. Tapi mereka itu adalah orang Kristen yang bergerak di bawah tanah. Underground Christian. Ya. Jadi di rumah-rumah kecil, tidak ada pendeta, tidak ada lulusan STT, tapi semua menikmati firman Tuhan. Yang menyaksikan ini orang Indonesia ikut dalam kebaktian. Kebaktian itu salah satu rumah, tapi saking padatnya rumah itu, dan itu hanya salah satu contoh. Dia selalu duduk pas di sini lubang WC. Gak ada tempat duduk. Di sini lubang WC, di sinilah dia duduk. Tapi setiap minggu ada orang yang membawa 5 yang belum percaya. Ada yang membawa 3 yang belum percaya. Ya. Lalu sebentar lagi sudah tumbuh lagi gereja rumah di sana. Cabangnya ini. Begitu terus. Dan sampai sekarang mereka tidak punya pendeta. Yang khotbah adalah dokter yang sudah bertobat. Adalah sarjana hukum yang sudah bertobat. Atau ada pedagang yang sudah bertobat. Atau tukang jual sayur ibu-ibu di pasar sana yang sudah bertobat. Itu yang khotbah. Dan mereka mengatakan yang lain tidak apa-apa, tapi yang menjadi perintah dari Tuhan hanya satu, memberitakan Injil. Jadi itu yang mereka lakukan. Lalu dikatakan kepada yang baru datang dibawa bertobat itu, saudaramu berapa sekarang? 5. Kau kemanakan itu? Ke neraka itu? Usahakan supaya mereka menjadi orang percaya. Lalu tidak ada di antara mereka itu yang punya saudara yang belum percaya lagi. Dan yang melayani ialah orang yang baru bertobat, itu 1 orang dari 1 keluarga. Suaminya, kemudian adiknya. Lalu dia bilang, yang kita doakan kepada Tuhan, penyakitku Tuhan, anakku Tuhan mau menikah, dan ini Tuhan. Tidak salah mendoakan itu, tetapi bukan itu yang utama. Itu kehendak Tuhan juga. Kalau anak-anak kita menikah, anak-anak kita menjadi pintar di sekolah, tidak salah kita doakan. Tapi yang utama yang diperintahkan Tuhan ialah, adakah jiwa yang sudah kau bawa kepada Tuhan Yesus? Di mana bapakmu? Di mana anakmu? Di mana cucumu? Iya. Dan itu mereka lakukan. Lalu persembahan mereka selalu membeludak. Karena anggota yang datang itu, walaupun mereka banyak kali yang sederhana, mengatakan, ini dari Tuhan. Aku berikan kembali untuk Tuhan. Merdeka, tidak takut akan masa depan. Dan Tuhan semakin memberkati mereka. Jadi ibu-ibu, kemerdekaan sejati, jangan ada kiranya kita di antara kita lagi yang masih hanya kemerdekaan semu yang dimilikinya. Semua kita sudah memiliki kemerdekaan semu. Kan gak dijajah Belanda lagi kita. Negara Republik Indonesia yang merdeka. Tetapi begitu banyak penjajahan di negara yang merdeka ini. Karena kemerdekaan kita itu bukan kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati hanya akan dialami kalau orang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dan firman-Nya. Tidak takut akan masa depan.
Ya, walaupun tubuh kita ini semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita semakin diperbaharui. Ya, dan Tuhan berkati. Tuhan berkati. Jangan sampai jebulangon cari dokter, jebulangon cari dokter, baru pening-pening kepalanya, ya kan? Karena begitu takut. Masih ada kematian rupanya sama kita. Tapi hidup yang kekal. Ada dalam hidup yang kekal kematian. Ini memang harus kita tinggalkan supaya bisa digantikan ini dengan tubuh surgawi. Kan kita bangkit nanti dengan tubuh jasmani. Ya kan? Tapi tubuh jasmani yang dari sorga, yang bisa terbang ke udara menyongsong Tuhan Yesus yang datang dari sorga nanti. Bersama dengan malaikat-malaikat Tuhan. Ini nggak bisa. Tapi semua kita anak Tuhan akan diberikan tubuh surgawi. Jadi, unang dehok kamu deni HKBP. Yang mengatakan, he domu sepamatakon siantano manon. Dari kuburan itu masih bangkit. Pendeta sudah mengatakan, dari tanah asalmu kembali kepada tanah. Kamu akan sesorot debu, pendebu kamu tanoi katanya. Itu tanah namun. Enggak. Dari Firdaus kita dibangkitkan orang percaya semuanya. Dan orang yang percaya pada kedatangan Tuhan Yesus yang belum meninggal juga akan sekejap mata diperbaharui dengan tubuh surgawi. Sama seperti Elia kan. Naik kereta api itu dia ke sorga. Kemana tubuh jasmaninya? Iya. Henok kemana tubuh jasmaninya? Jadi kita abolong don. Oke. Jadi Tuhan biar namon ngahaci sokku. Hasil musuh tuari di sokku. Tuhan biar namon. Itu dia. Anda belum merdeka kalau begitu. Dan kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Ya. Gak salah kita doakan. Tapi jangan jebulangon mendoakannya. Harusnya tanya kepada Tuhan. Ahado maksudmu Tuhan mana di luar so. Tarsulah ditau di jebu namion ujungnya tinggal ngau buti kabi hacik di sokku. Ahado maksudmu Tuhan. Manusia batiniah kita semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Tuhan akan mengatakan ini maksudku. Ya. Tensiku Tuhan makin tinggi. Bagaimana ini Tuhan? Iya, tensi makin tinggi karena kau tidak memperhatikan makanan yang kau makan. Aina gugua ko mga dalang horo sudi si panganon ujungnya songonima. Jadi maksud tu huluas tensi macam tinggi supaya kau semakin diperbaharui dari sehari ke sehari secara batiniah. Iya. Jadi Tuhan ibu-ibu memberkati. Kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Yesus. Dan Yesus itu tidak jauh daripadamu. Dia hanya sejauh doa. Kita nyanyikan dulu ya, mengakhiri firman Tuhan ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu di hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila menggodai hidupmu,
Bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri hidupmu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Kita berdoa. Tuhan